الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وإن كنا عن دراستهم لغافلين اللهم ارحمنا بالقرآن. Silahkan Hasanah boleh ke depan. Sama-sama kita belajar surah Al-An'am ayat 155. Agak maju dikit. Ya, A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب Coba. Innama أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Allah, lidahnya lidah Arab banget. Subhanallah, Masya Allah. Wa in kunna an, lebih diratain lagi, dengungnya sama semua, dua. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Coba. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Allah. Coba sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stop, syaitan. Coba syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kebanyakan daripada kita membaca minasyaitani, ya, minasyaitani.
Padahal syai dari A ke I. Minasyaitani. A'udzu billahi minasyai. Coba Hasanah coba. أعوذ بالله من الشيطان Syai. الشيطان الرجيم. Pelan-pelan aja gak apa-apa. A'udzu billahi minasyai. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekali lagi sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena secara nggak sadar kadang-kadang kita membacanya begitu. A'udzu billahi minasyaitonir padahal syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih banyak Hasanah, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Allahumma ja'alna min al-Qur'an. simple sih sebenarnya. Simple sebenarnya. Syai. Iya. Jadi setannya nggak kabur. Begitu ya, dibaca Aku ulang. berlindung, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, Iya. syaitan yang terkutuk. Syai. Kalau Syai. syaitan bukan saya, katanya gitu ya. Karena setannya gitu nanti kalau salah ini Itu tafsirnya. faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Kebiasaan. Masya Allah. Insya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah melanjutkan pembacaan surah Al-An'am kita di ayat 155 sampai dengan 156. Mudah-mudahan buat semua yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan, Allah berikan pahala yang luar biasa buat kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kami mohon izin guru-guru kita, Ustadz Maulana, Wabi Bagir, Ustadz Faris boleh maju ke depan. Waktunya memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di rumah yang ingin curhat. Langsung boleh langsung telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 7918770 untuk Jabodetabek dan bagi Anda 2 Jabodetabek 02179187711. Kita tunggu curhatannya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, Ibu silakan yang mau curhat. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya nih. Hmm, Ini kebenaran pas judulnya amat. iya. Saya kan itu punya anak udah nikah. Udah gitu kan cuma 1 minggu nikahnya. Terus udah gitu anak saya kan langsung gila. Nah karena ninggalin istrinya itu. Anak Ibu yang laki. Iya. Berarti ya. Iya. Terus? Sampai nikah pun pengen di rumah saya. Dipestain di rumah saya. Sedang hajat itu juga uangnya dibawa semua sama dia, uang itu uang apa yang Undangan. kondangan, ya. Terus dapat 1 minggu dia pergi ke rumah ke rumah orang tuanya kabur. Otomatis anak saya kan setengah gila kali namanya pengantin baru. Terus gila itu ada 2 minggu atau 3 minggu lah saya berobatin sampai sembuh. Pas udah sembuh dia kena lagi sama istrinya itu, mau balikan lagi. Kata saya, kalau itu lebih baik cari perempuan yang lain, yang apa adanya menerima kamu. Iya. Itu berarti dia bukan apa adanya. Ada apanya gitu. Iya, waktu kawin aja dia udah kayak begitu. Terus yang Ibu mau tanya apa nih sekarang nih langsung pertanyaan Iya, Ibu? bagaimana solusinya lah supaya Solusinya. anak saya sadar jangan benci Iya. sama orang tua. Iya. Soalnya udah 2 bulan, itu kan dosa kali sama orang tua udah 2 bulan. Ini justru sekarang anaknya justru nih sekarang jadi sebel sama mamanya nih, sama orang tuanya ya, gara-gara nggak disetujuin. Iya, tahu di mana dia. Iya. Ini solusi atau solusinya nih kita minta ya sekarang ya. Iya, udah jatuh talak dia, udah ngasih surat cerai apa. Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang Ibu dengerin dulu, kita denger dulu jawaban dari guru-guru kita ya Bu. Yang pertama dari Ustadz Faris dulu, silakan dijawab Ustadz Faris. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, semoga persoalan ini cepat selesai. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah setiap orang itu punya salah. Setiap orang itu punya salah. Tapi kita lihat tingkat kesalahannya seperti apa dan potensinya untuk kembali sadar itu seperti apa. Kalau memang ini baik bagi anak ibu untuk kemudian rujuk, itu juga baik gitu. Tetapi kalau ibu yang sendiri melihat peristiwa itu dan tahu, kemudian diselidiki bahwa orang yang memang begitu, tentu ibu juga punya pertimbangan yang kuat, tidak setuju untuk kembali kepada
istrinya yang telah memperlakukannya seperti itu. Tetapi bahasa kita kepada anak ini kan berbeda. Anak selalu menganggap orang tua itu ketinggalan zaman. Anak selalu menganggap orang tuanya selalu memaksa kehendaknya begitu. Bagaimana pesan-pesan yang kita inginkan itu sampai kepada anak kita? Bisa gunakan jasa orang lain juga, bisa gunakan ustadz, guru ngajinya untuk menyadarkannya dalam hal itu. Jadi yang paling tahu tentang persoalan ini ibu, segimana sebenarnya tingkat kesalahan sang anak perempuan, menantu perempuan ini. Iya, menantu perempuan. Nah sekarang kalau dari Habib Bagir, bagaimana jawabannya Habib Bagir? Bismillahirrahmanirrahim. Semestinya pendekatan dari pertama untuk ibu ya mengenalkan, karena sunnah tuh anjurannya kalau anak kita tuh mau menikah kita yang nyariin. Ya anak laki, kita punya anak laki bu, kita yang cariin bu. Karena kita lebih tahu kan, ibu kan perempuan, lebih tahu bagaimana yang cocok untuk anak ibu. Jadi kalau memang sudah terjadi seperti ini, ibu sabar dan jangan pernah lepas doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena doa dari ibu untuk anak diijabah oleh Allah. Amin, amin, amin. Doakan terus agar anak ibu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, petunjuk, pulang kembali ke rumah, insyaallah akur lagi, nggak ada masalah sama ibu, nggak benci, dan dengan itu insyaallah nanti dapat jodoh yang lebih baik. Ini Masya Allah ya. Kalau kita pikir-pikirnya mirip juga dengan tema kita hari ini Pak Ustadz Maulana nih, mau ninja penjelasannya nih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya nih yang mungkin bisa jadi sama kasusnya sama ibu, yang punya anak sudah nikah tapi masih butuh bimbingan, itulah anak. Betul. Kenapa ibu masih hidup? Karena belum wafat. Iya. Apa artinya wafat? Sempurna. Karena tugas sudah selesai. Berarti tugas kita sebagai orang tua belum selesai karena belum diwafatkan. Dan ketahuilah, anak itu jangan ditahan. Jangan ditahan. Karena kapan anak ditahan, maka dia berontak. Contoh. Jangan. Anak itu diarahkan. Diarahkan. Betul tadi kata Ustadz Baris bahwa kalau anak itu cari yang bisa menasihatinya. Sekarang alhamdulillah di negara kita ada kantor urusan agama. Singkatannya KUA. Di situ ada bagian penyuluhan. Di situ ada penyuluhan untuk menasihati. Aku pernah datang ke sana. Aku lihat di situ. Pernah ada masalah? Enggak ada masalah. Aku pernah hadir ke sana. Teman Gitu. saya jadi kantor KUA. Aku datang, ada ruang-ruang seperti itu. Iya. Jadi bagus, enak aja. Orang nanti Kalau kan tahu banget, kita takutnya kan gitu. Kemudian Habib tadi belajar ada doa orang tua. Doa orang tua terhadap anak itu langsung diijabah. Oh, Masya Yakin Allah. akan dibukakan Amin. hatinya. Amin. Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Saya salut sama ibu. Membawa kasus anaknya ke sini. Untungnya tidak sebut nama. Iya betul. Kalau sebut nama nanti ketahuan dong, jangan. Ibu terus ibu ya. Iya. Ibu Ibu makasih ya. jangan pernah berhenti untuk mengarahkan anak. Tapi Ya. jangan ditahan anak. Jangan. Karena bisa jadi dia akan berontak dan membenci ibu. Dan usahakan ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Amin. Ibu juga yang semangat. Kalau anaknya benci, ibu jangan sampai benci. Jangan. Jangan sampai Ya, benci. saya Kita selalu sayang. berdoa. Iya. Iya. Jangan pernah benci anaknya ya Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan anaknya juga lagi nonton sekarang Bu, jadi dia tahu ya Bu ya. Amin. Ya Ibu ya. Solusinya pokoknya Ibu jangan pernah berhenti mendoakan anak Ibu ya, mudah-mudahan nanti Allah balikan lagi hatinya ya Bu ya. Amin. Amin. Makasih banyak Ibu atas curhatannya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih mengenai tema kita pagi hari ini berbicara masalah perjodohan. Memang sudah lama terjadi di zaman Siti Nurbaya juga udah kayak gitu katanya kalau di Indonesia ya. Dan bahkan sampai sekarang ini masih ada aja orang tua yang suka menjodohkan anaknya. Wah ini Masya Allah nih, maksudnya pasti baik nih. Boleh nggak sih kalau sang anak bilang saya nggak mau atau saya tolak perjodohan yang dipilihkan langsung sama orang tua saya? Gitu. Boleh nggak kira-kira? Ustadz Faris mohon izin tausiahnya silakan. Terima kasih. Dijodohkan itu tidak 100% buruk. Ya. Ada orang tua menjodohkan sebenarnya maksudnya baik. Tetapi kadang bahasa dan komunikasi tidak sampai. Jadi ini tentang hubungan anak dan ibu. Ini bukan hanya berkaitan dengan fikih, tapi berkaitan dengan akhlak.
Allah mengajarkan seorang anak untuk berkata-kata lembut kepada ibunya. Untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Anak jangan sampai menukar cinta yang sudah pasti, yang sudah dia rasakan sejak kecil dari kedua orang tuanya, demi mengejar cinta yang belum terbukti. Jadi memang idealnya terbentuklah keluarga yang berjamaah, satu visi, satu misi, sehingga tidak terjadi perselisihan-perselisihan. Tetapi terkadang karena keterbatasan ilmu agama atau komunikasi yang tersendat di rumah, maka terkadang terjadi perselisihan itu. Secara asal, seorang anak harus taat kepada orang tua selagi orang tua tidak menyuruh kepada sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau disuruh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada orang tua hanya sebatas taat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua mengajak kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib taat. Dalam urusan pernikahan, sebagaimana yang saya sampaikan hadis dari Ibnu Buraidah dari ayahnya tadi, sang anak berhak untuk menentukan pilihannya. Nikah itu kan seperti muamalah yang lain. Kalau sesuatu yang ada akadnya, itu seperti jual beli, seperti meminjam, dan seperti akad-akad yang lainnya. Maka sang anak menentukan itu. Tapi ridho orang tua sangat dibutuhkan, sangat pokok dalam urusan hal ini. Maka orang tua jangan menjadi egois, jangan menjadi orang tua yang kemudian kehilangan wibawa. Karena memaksa anaknya, lalu anaknya pergi dari rumah. Jadi kita harus berhitung segimana mudaratnya kalau kita kemudian menahan anak kita atau menjodohkan anak kita. Tetapi sang anak sekali lagi ini orang tua dan anak, orang tua dan anak. Orang tua harus benar-benar bijaksana dalam urusan ini. Selagi bisa bicarakan segala sesuatu. Jadi urusan komunikasi antara orang tua dan anak ini bukan hanya urusan jodoh, bukan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita membaca kisah yang paling baik di dalam Al-Quran, kita akan dapati kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebutkan itu sebagai kisah terbaik. Kita jadi bertanya-tanya seperti apa kisah terbaik itu. Pasti Allah membukanya dengan cara yang baik. Pasti tokoh-tokohnya juga tokoh terbaik. Pasti endingnya juga ending yang terbaik. Bagaimana Allah membuka kisah Yusuf? Ternyata tentang seorang anak yang bercerita mimpinya kepada sang ayah. Lah, ini pentingnya di mana? Hanya urusan mimpi seorang anak berbicara kepada ayahnya. Tapi kalau kita melihat zaman ini, kita melihat sekarang, anak siapa yang masih bercerita mimpi kepada ayahnya? Anak kita bahkan tidak bercerita hal-hal penting dalam kehidupannya. Tidak bercerita dia dekat dengan siapa. Tidak bercerita mata pencariannya apa. Tidak bercerita apakah halal atau tidak. Tidak bercerita pergaulannya. Hal-hal yang pokok dalam urusan kehidupan yang membuatnya selamat nanti di akhirat. Anak-anak kita tidak bercerita. Kita menjadi ayah-ayah yang bisu kepada anak-anak kita. Sehingga tidak terjalin komunikasi. Lalu ketika datang satu peristiwa yang besar. Sedang menyiapkan, harusnya menyiapkan kebahagiaan. Justru menjadi malapetaka bagi itu. Itu bagi orang tua. Dan bagi anak sekali lagi, waqfid lahuma janahad dzulli. Rendahlah kepada orang tua. Karena banyak sekali orang tua kadang mempertimbangkan pernikahan seorang anak. Karena dia berpikir, dia melihat lebih jauh, bukan hanya urusan cinta yang sesaat, bukan. Tapi ini adalah ibadah seumur hidup. Orang tua tahu, karena betapa banyak anak yang kemudian berubah karena pernikahan. Dulunya berbakti kepada orang tua, sekarang menjadi durhaka. Dulunya sering menghubungi orang tua, tapi setelah menikah, karena kita ini sangat tergantung istri kita. Benar. Istri yang harus mengingatkan selalu suami. Benar. Apalagi suami disibukkan dengan pekerjaan. Nah ini kadang-kadang kalau misalnya waktu suami nggak ada, istri yang mengisi waktu suami ini ke orang tua kita. Iya, Masya Allah. selalu mengisi. Ada kerjasama antara suami dan istri. Nah ini bicara masalah pentingnya komunikasi. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah anak ingin menolak apa yang dijodohkan oleh orang tua itu boleh-boleh saja ya. Karena tidak sesuai dengan hadiah. Tapi harus diberikan juga penjelasan dari anaknya seperti Dan apa. dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustaz Faris atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah kalau tadi kita dengarkan dari sisi anak nih, sekarang kita coba cari tahu
juga dari sisi orang tuanya nih. Pada saat orang tua dihadapkan dengan anak yang bawa pengen ini jadi calon istri atau calon suaminya. Nah tapi orang tua nggak setuju. Bagaimana caranya para orang tua beritahu kepada sang anak kalau pasangan yang dia pilih itu bukan yang terbaik. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita kembali nih Habib Bagir. Mohon izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dari tadi kayaknya Ustaz Syam baper mulu ya. Kita sama-sama doakan khusus untuk guru kita tercinta. Ustaz Syam, mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Amin. Amin ya Rabbah. Saya mau ajak Ustaz Syam sekali-kali ke majelis saya. Saya bilang banyak jamaah majelis nanti saya jodohin. Amin ya Rabbah. Ini bukan saya yang baper ini, orang tua saya di rumah yang nonton yang baper. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai orang tua ya, pasti semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Inilah yang disebut namanya cinta. Gak ada di atas muka bumi orang tua yang gak cinta sama anaknya. Karena cinta itu dalam bahasa Arab aradalahul khair. Kita menginginkan kebaikan. Itu cintanya orang tua kepada anak yang paling utama. Jika ketika orang tua menjelaskan kepada anaknya yang mana yang sudah mendatanginya untuk meminta anak tersebut tidak direstui oleh orang tua, pasti ya adalah pilihan yang terbaik untuk anak dari orang tua. Ketika orang tua tersebut menginginkan kebaikan untuk anaknya. Dan dari sini semestinya yang perlu banyak belajar kita sebagai anak. Ya biasanya kalau bicara anak seperti ini berarti sifatnya perempuan nih. Setiap perempuan semestinya memperhatikan, oh orang tua saya nggak mau sama orang ini, apa? Kenapa? Ada sesuatu yang tidak baik dari itu. Orang tua kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk kita, kita belajar. Karena mohon maaf, orang tua kita jauh lebih mengenal kita dibandingkan orang yang baru kita kenal. Orang tua kita jauh lebih menyayangi kita dibandingkan orang yang baru sayang pada kita. Ini contoh. Masya Allah, semangat benar Ustaz Maulana. Ya, Anak perempuannya 3 soalnya. Masya Allah. Yang namanya anak perempuan itu ujian. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita jaga, supaya kita rawat, kita besarkan, kita didik sampai dia menikah. Insya Allah jadi jaminan buat surga orang tuanya. Amin. Jadi seperti itu. Ya, orang tua perlu pendekatan. Dari sini ketika kita berbicara kepada anak perlu pendekatan. Tapi sebelum pendekatan kita perlu tarbiyah anak. Kita perlu mendidik anak-anak kita bagaimana anak-anak kita tuh mengerti, memahami ya apa yang baik, ya mana yang terbaik untuk anak-anak. Semua pasti diinginkan oleh orang tua. Gak ada orang tua yang gak ingin baik dari anaknya. Gak ada orang tua yang ingin menjatuhkan anaknya. Sampai Nabi pernah bertanya kepada para sahabat ketika melihat ibu yang menangis kehilangan anaknya ketika berjumpa menangis. Kata Rasulullah SAW, apakah mungkin ibu itu melempar anaknya ke api? Dijawab oleh sahabat, tidak ya Rasulullah. Hanana hadil sayangnya ibu sama anak tuh luar biasa, nggak mungkin melempar ke api. Maka yang terbaik adalah supaya apa? Supaya anak tuh lebih mendengar. Ya, orang tua menasihati, anak lebih mendengar. Ini kepada setiap anak nih nasihatnya. Sebenarnya kita di posisi orang tua, tapi anak harus mendengarkan. Karena banyak anak-anak di zaman sekarang nih, kalau sudah nggak sepakat sama orang tua, ini jadi pertentangan, jadi permusuhan, jadi kebencian. Mohon maaf disampaikan. Kalau setiap anak ada pertentangan dengan orang tua, berarti sama seperti pertentangan dengan Allah. Karena di dalam ridhonya orang tua, pasti ada ridhonya Allah. Andai ketika orang tua menjodohkan anaknya kepada seorang yang dikira sudah cocok, sudah pantas, sudah baik, maka apa? Maka insya Allah di situ ada ridhonya Allah. Mohon maaf kalau kita memaksakan untuk menikah dengan orang yang kita suka, tapi orang tua kita nggak suka, orang tua kita nggak ridho, berarti kita bukan nyari ridhonya Allah dalam menikah, bukan nyari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menikah. Makanya perlu untuk apa? Untuk kita nih sebagai orang tua mengingatkan, sering mengajarkannya dari awal, dan anak juga patuh sama orang tua. Nah, ini Pasti juga diberikan yang terbaik
oleh orang tuanya. Benar. Cuma memang banyak sekarang orang tuanya juga suka pilih-pilihnya terlalu berlebihan. Datang satu ditolak dulu, datang dua ditolak, datang tiga ditolak, terus-terusan ditolak. Kapan nerimanya kalau gitu? Ini masalah berarti. Jangan sampai kayak tadi kisah yang dibawain Ustaz Syam. Dibisikin terakhir-terakhirnya. Doain biar bapaknya masuk neraka, diharamkan masuk surga. Nauzubillah. Ini makasih banyak nih Bib nih, pelajaran banget buat kita para orang tua pada saat kita menyampaikan kepada anak juga dengan cara yang baik. Betul, Kadang-kadang tuh orang tua tuh emosinya tuh udah tinggi duluan. Betul. Ini Masya Allah. Makanya harus ada pendekatan. Masya Allah. Paling enak pendekatan tuh sambil makan. Itu tipsnya Kata tuh. orang-orang dulu itu kalau kita nasihatin anak sambil makan tuh Masuk ya kan. Paling enggak kalau nggak masuk nasinya masuk air minumnya ditelan. Itu maksudnya. Iya. Jazakallah khair, makasih banyak Bib. Ya Allah atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ya buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Ada tausiah dari Ustadz Maulana dan juga Habib Bakir. Setelah yang satu ini jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.